baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Suratun? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah, walaupun masih sore tetap semangat ya. Semangat terus. Harus ya dimanapun kita berada tetap semangat ya. Siap. Itulah kelebihannya seorang Bu Suratun. Bu Suratun, Ya. ini hari ini insya Allah kalau tidak ada halangan ingin mengadakan coaching ya. Ya betul Pak. Dengan Bu Rini ya sebagai coachingnya ya. Nah, Bu Suratun sebagai coach ya. Nah, sebelum mengadakan coaching dengan Bu Rini, mungkin apa sih tujuan dari coaching nanti yang Bu Suratun? Tujuan dari coach yang akan saya berikan itu adalah bagaimana saya mampu mengeksplor coaching untuk memberikan sebuah solusi bagi permasalahan yang biasa. Solusi itu berasal dari diri dia sendiri. Itu yang akan saya lakukan. Jadi tujuannya Bosan mengadakan coaching ini ingin mengeksplor si coaching Ya, si Bu Rini tadi biar mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kan ya. Terus kompetensi diri apa yang Bu Suratun kembangkan atau capai dari nanti pengadalan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya capai itu adalah saya mampu memahami, menghadirkan diri sepenuhnya untuk coaching, kemudian saya mampu memberikan bimbingan kepada coaching, tapi tidak terasa seperti sebuah bimbingan, berjalan seperti biasa saja. Kemudian saya ingin menjadikan coach ini posisi penikmatan dengan coach. Jadi kompetensi yang dikembangkan adalah hadir sepenuhnya kompetensi kemitraan, dibangun kemitraan agar si coaching merasa nyaman menyampaikannya dan dia sendiri yang menyelesaikan permasalahannya. Ibu ya Bu Suratun ya. Oke Bu Suratun, terima kasih itu mungkin nanti sambil Bu Suratun melakukan coaching, saya lihat jalannya coaching ini ya. Waktunya sekarang saya ucapkan kepada Bu Rini. Assalamualaikum Bu Suratun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Suratun? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Rini? Alhamdulillah baik. Jarang ketemu kita ya. Iya benar Bu. Kesibukan kita membuat kita jarang ketemu. Tapi alhamdulillah nih saya bisa ketemu hari ini sama Bu Suratun. Soalnya ada sesuatu yang mau saya sharing sama Bu Suratun. Oh iya, apa yang bisa saya bantu gitu Bu? Bu Suratun ya. Kemarin kan saya udah menerima hasil belajar tadi dulu, tanpa saya pun dari bagian video. Ternyata hasilnya kesehatan banyak anak-anak yang berbeda itu di bawah kata ya, seperti berapa persen ini sekitar 70% sekali ya. Bapak masuk. Makanya saya di kalau sebetulnya melihat kondisi seperti itu baik-baik. Ini setelah dirinya melihat permasalahan itu, anak-anak kita banyak yang di bawah KKN. Apakah diri pernah melakukan sebuah refleksi diri gitu kan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan? Saya sudah berupaya menanyakan diri saya kepada peserta diri, kepada anak-anak di kelas. Kenapa sih kalian itu kelihatannya kurang semangat dalam belajar, kurang aktif begitu? Apalagi kalau diskusi itu tidak terlihat bagaimana percakapan interpersonal mereka gitu. Kemudian juga kalau saya terangkan materi, mereka tidak fokus terhadap materi yang saya terangkan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan daya serap terhadap materi saya berkurang dan itu berimbas pada hasil belajar. Itu yang saya ramai saya kita ibu observe ya alami ibu refleksikan diri ibu dapatnya sebuah masalah tersebut ya. Nah, terus apa yang coba ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pernah ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pernah saya lakukan masalah tersebut adalah saya berupaya dulu sih pertama-tama saya bantu dulu partner mereka dalam berdiskusi dengan teman yang lain saya dengan hal nyaman ya saya kan tetap sama. Nah itu saya berkata kenapa masih juga hasilnya seperti ini. Mereka bilang mereka kurang kenal dengan teman-temannya karena selama ini mereka belajar dan jarang bertatap muka dengan teman-teman besar.
Ya, karena kan ketika mereka dari juga tidak diperkenankan kan Bu, itu untuk belajar berkelompok kan gitu. Mungkin bisa belajar berkelompok tapi tetap saja dengan daring ya, begitu dengan menggunakan unit dan itu kurang maksimal. Jadi akhirnya mereka tidak mengenal secara personal dengan teman-temannya, itu yang membuat kesulitan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan anggotanya. Mereka mungkin belajar di kelas itu jadi kurang maksimal juga gitu. Itu yang sudah saya perhatikan selama ini. Dan sudah dilakukan untuk maksudnya untuk meningkatkan nilai-nilai mereka itu selama ini apa? Ya. Kalau untuk materi saya sendiri, kan selama ini saya menerapkan materi kelas begitu ya. Saya juga menggunakan berbagai media pembelajaran supaya mereka tidak bosan. Menarik ya, supaya menarik. Seperti misalnya saya menggunakan Canva, begitu. Kemudian saya menggunakan juga PowerPoint yang menarik. Saya sudah menggunakan tayangan video. Saya juga menggunakan Basecamp. Mereka selama ini mereka biasanya kalau belajar dengan HP kan mereka pastinya ada kecenderungan untuk melihat games belajar lagi. Nah, untuk respon anak-anak sih senang dengan metode pembelajaran seperti itu. Namun tetap saja untuk hasil belajar tidak terlalu signifikan. Ya, kemudian juga untuk keaktifan mereka berkomunikasi, kecakapan personal itu belum terlihat. Jadi mereka hanya pasti mendengarkan materi, menonton tayangan video, tapi belum ada keaktifan dari mereka gitu. Dan ini hasilnya dari saat itu masih rendah, hasil belajar juga masih belum signifikan, kemudian keaktifan juga belum terlihat gitu. Jadi kalau sudah saya perhatikan ibu sudah melakukan banyak hal ya, artinya sudah mencoba sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu yang bagus, menarik buat anak gitu. Namun tetap saja itu tidak signifikan sesuai dengan yang kita harapkan ya gitu. Itu ya dia. Memang dampak dari pandemi ini sudah luar biasa membuat kita tuh harus membangun dan kembali bagaimana bersikap dan kita pun juga cara belajar anak-anak gitu. Seperti itu Bu ini kira-kira kalau menurut Ibu apa lagi bagaimana lagi kita harus berbuat supaya anak-anak tetap tadi kan anak senang udah responsif namun masih tetap nggak menguasai. Jadi akan dilakukan dengan kondisi seperti ini. Kalau menurut saya kan mereka sudah nyaman tuh dengan mereka ya. Memang untuk anak-anak di zaman now kita nggak bisa menghindari lah belajar menggunakan teknologi ya. Kita nggak mungkin belajar konvensional lagi hanya belajar dari buku begitu ya. Mungkin mereka sudah nyaman dengan haknya, maka saya berupaya untuk bagaimana memaksimalkan hak ini menjadi pembelajaran. Kalau bagus banget ya, saya inginnya mereka itu mendapatkan materi pelajaran dari HP mereka gitu. Akhirnya saya rancang pembelajaran yang ingin saya lakukan adalah membuat pembelajaran dengan flip classroom. Apa itu flip classroom? Flip classroom itu pembelajaran yang terbalik gitu. Jadi saya akan membuat materi-materi pelajaran, nah itu nanti akan saya upload. Materi pelajaran saya itu akan saya upload di web atau menggunakan link tertentu. Nah, nantinya bisa mereka akses sendiri dengan menggunakan smartphone mereka di rumah. Begitu. Nah, saya dari sini itu bisa. Tapi kalau mereka sudah mengakses materi saya di rumah, mereka bisa membaca sendiri. Di sekolah saya hanya tinggal memberikan tugas-tugas, penguatan, diskusi, brainstorming, tukar pikiran dengan mereka. Jadi mereka tidak lagi menerima materi dari saya. Nah, materi itu nanti mereka dapatkan dari hasil diskusi mereka sendiri. Dari situ saya ingin membangun percakapan komunikasi mereka. Ya, seperti itu. Sekarang kan mereka senangnya materi itu mereka didapatkan dari smartphone, kan? Mereka senang dengan hatinya. Jadi sekalian memaksimalkan memanfaatkan hak itu untuk sesuatu yang positif gitu. Jadi classroom ini apakah sudah pernah dicoba atau baru akan menjadi sebuah rencana aksi yang paling baik? Ini baru akan direncanakan. Rencananya saya akan sekarang saya sedang merancang dulu materi-materi apa yang akan saya masukkan di web itu. Kemudian saya juga akan membuat alternatifnya, linknya ya. Kalau takutnya kan khawatir kalau ada gangguan, jaringan kurang maksimal, mereka tidak bisa mengakses begitu ya. Maka saya akan berusaha menggunakan link dan alternatif lain sehingga mereka
tetap bisa mengakses materi saya di rumah dengan menggunakan smartphone begitu. Tapi di sekolah saya hanya tinggal memberikan tugas. Sekali artinya kita Bu ini mencoba untuk memanfaatkan teknologi ya, belajar abad 21 karena sebenarnya mereka itu sudah melakukan hal tersebut ketika luring, harapannya sih pengen kayak gitu lagi, tapi kan kita mah kalau kita sebagai guru pengennya biasa lagi, tapi ternyata pembelajaran abad 21 tidak bisa kita hindari dan memang harus tetap dilakukan. Bagus sekali itu Bu, ini sebuah solusi yang sangat luar biasa. Masih mudah-mudahan ya bisa berhasil ya. Mudah-mudahan saya doakan semoga rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil, anak-anak senang, kemudian hasil pembelajaran juga meningkat. Jadi itu. Baik Ibu. Bu ini, kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih Bu ini. Bagaimana sih perasaan Bu ini setelah ngobrol dengan saya mengenai permasalahan yang tadi Ibu sampaikan? Senang banget. Artinya saya itu akhirnya mendapatkan pencerahan gitu ya, karena kan Bu Is menanggapinya positif. Sebetulnya memang saya ingin penguatan dengan ngobrol ini bahwa apa yang saya lakukan itu memang baik, memang sangat bisa diimplementasikan gitu. Saya ingin mendapatkan penguatan itu dan Bu Is sudah memberikan penguatan bagus bang saya. Tapi sedikit kan tuh Bu Is, saya khawatirnya ini tidak bisa berjalan karena kan classroom ini sesuatu yang baru. Saya khawatirnya nanti anak-anak belum bisa untuk mengimplementasi ini, belum bisa mengimplementasi ini di sekolah atau di kelas gitu ya. Jadi saya khawatir tadi, tapi setelah Bu Is memberikan penguatan tadi, setelah saya sharing dengan Bu Is, ternyata Bu Is mendukung, jadi saya akhirnya tercerahkan gitu. Jadi saya akhirnya merasa yakin untuk melakukan aksi nyata saya ini yang bertanggung jawab tentunya ya Bu ya. Komitmen sama anak-anak sehingga ini terus ini yang dimudahkan. Iya benar banget Bu ini sebuah solusi tadi bagus ya dari Bu Rini sendiri bahwa itu akan. Nah terus kedepannya Bu Rini komitmen apa yang akan Bu Rini lakukan untuk diri sendiri juga kepada anak-anak nih Bu Rini gitu, supaya mereka itu tetap fokus, kemudian tetap concern dengan misalnya kalau tadi flip classroom, terus bagaimana supaya flip classroom ini apa yang harus Bu Rini lakukan biar ini tetap berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Komitmen apa yang nanti Bu Rini akan lakukan? Ya, komitmennya yang pertama adalah saya harus berkoordinasi dengan wali kelas dulu dong ya pasti ya, dan orang tua, karena kan untuk classroom ini kan mereka nanti membaca di rumah ya kan, itu pastinya harus dibawa pengawasan orang tua. Oh iya betul sekali. Ya mungkin nanti saya akan memanggil orang tua, memanggil juga wali kelasnya, berkoordinasi. Nah wali kelasnya nanti biar di grup ikut membantu saya mengingatkan agar sebelum pelajaran saya mulai mereka sudah membaca dulu materi yang saya upload di web atau dengan link begitu, jadi mereka mengakses sendiri materi seperti itu. Dan kemudian pastinya saya harus rajin mengobservasi hasilnya kan. Itu iya, jadi nanti setiap pertemuan saya observasi berapa persen yang mereka sudah membaca materi saya dengan baik, yang belum membaca materi saya dengan baik, kemudian juga berapa persen yang sudah aktif bertanya, berapa persen yang masih belum aktif bertanya, berapa persen yang bisa mengerjakan tugas saya dengan baik berdasarkan materi yang dia sudah dapatkan. Itu saya observasi terus. Memang sepertinya agak merepotkan sih di awal-awal, tapi mudah-mudahan kedepannya ini mudah-mudahan mudah dan membawa keberkahan dan juga keberhasilan untuk saya, tentunya begitu yang saya harapkan, dan untuk mapel saya sih mudah-mudahan begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Rini. Saya juga dengan mendampingi Bu Rini, justru saya mendapatkan pembelajaran baru dengan metode flip classroom. Sebenarnya ini memang menjadi sebuah permasalahan kita bersama. Saya pun merasakan hal seperti itu pada anak-anak, tapi dengan kita sharing seperti ini, ternyata saya dapat ilmu baru dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih sudah meluangkan waktu saya. Baik, terima kasih Bu Isroton dan Bu Rini. Tadi saya sudah mendengar dari percakapan coaching atau diskusinya. Bu Isroton, dari percakapan coaching antara Bu Isroton dan Bu Rini, kira-kira tujuan yang Bu Isroton harapkan dari itu kita di praobservasi kira-kira tercapai? Yang tercapai sekali Pak. Artinya di sini saya mendapatkan, saya mampu mengeksplorasi apa yang sudah
Ibu Rini lakukan dan apa yang akan Ibu Rini lakukan. Dan situ saya melihat bahwa saya berkata ini, padahal saya tidak melakukan pertanyaan seperti apa, hanya pertanyaan romantis kecil aja. Kalau tahu semua itu sudah keluar dengan sendirinya dari Ibu Rini. Luar biasa ya, berarti Bu Sero itu cukup memberikan pemantik, apinya jadi besar. Luar biasa. Keluar ya, keluar apa yang mau disampaikan dari Bu Rini sendiri ya, luar biasa. Cuman kalau sebagai ikut yang benar harus dipantik dulu ya, dipantik biar keluar, nyala api besar, keluar semua tuh ya. Dari mulai mengeksplor dirinya, apa yang ingin dilakukan, rencana aksinya. Ingin curhat ya, tapi semua dapat ilmu Pak Arvin. Luar biasa. Tadi saya udah banyak mendengar dari pembicaraan Bu Sroton dan Bu Rini. Ada beberapa catatan yang mungkin saya ingin sampaikan Bu Sroton. Kan di sini di praktik coaching sendiri artinya kita mengadakan prinsip yang pertama adalah hadir sepenuhnya. Tadi saya melihat Bu Sroton sudah hadir mendengar cerita tumpah ruahnya Bu Rini tadi bagaimana didengar dengan baik, dan saya lihat Bu Rini ini sebagai coaching merasa nyaman, artinya Bu Sroton menjadi pendengar setia. Di samping mendengar juga mendapat kata kunci untuk menjadi pertanyaan pemantiknya, timbullah pemantik keluar semua. Itu luar biasa, saya udah dapat. Dan terus di dalam coaching kan kita harus menggunakan bagan tirta, yang mana tujuan umumnya tadi sudah tersampaikan sama si coaching. Terus identifikasi masalahnya apa udah tahu, terus identifikasi masalahnya udah dapat, terus ditanya lagi bagaimana rencana aksinya. Timbul sebuah ide dan gagasan baru di rencana aksi ini kan. Nah, setelah si coaching memberikan rencana aksi, bagaimana komitmennya, dan menanya komitmen dan dijawab komitmen itu. Nah, terakhir luar biasa tidak kalah pentingnya yaitu mengadakan refleksi, ya kan? Ini sangat luar biasa. Nah, itu semua udah dapat dan alhamdulillah saya lihat semuanya dapat. Nah, Sroton apalagi yang ingin dikembangkan dari yang tadi kan sudah bisa kembangkan coaching tuh dengan Bu Rini sebagai Bu Sroton sebagai coach, Bu Rini sebagai coach. Apalagi sih kayaknya saya ini masih kurang yang mana yang mau dikembangkan sebagai. Kalau saya merasa, kalau saya itu masih kurang di pertanyaan terbuka atau berbobot. Bagi saya ya, nggak tahu bagi Budi atau bagi Pak Arvin, apakah saya sudah masuk di pertanyaan terbuka dan berbobotnya, sudah dapat atau tidak. Tapi yang namanya pertanyaan caranya, kalau menurut saya hanya mengeluarkan pertanyaan pemantik. Untuk berbobot saya belum. Nah, tapi saya akan mencoba untuk mempelajari bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam sebuah coach itu seperti apa. Nanti saya akan mencoba mencari referensi tersebut Pak. Ya, berarti Bu Sroton ingin mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot ya. Nah, Bu Sroton juga sudah memberikan, saya sudah menyiapkan rencana aksinya ke depannya. Sebagai coach sudah menyiapkan rencana aksi, yaitu untuk mempelajari berbagai macam referensi di mana ya. Ini luar biasa, artinya terima kasih Bu Sroton, secara prinsip coaching sudah tercapai dan alur bagian kita pun sudah tercapai. Mudah-mudahan kita semua juga belajar terus dan menggali terus. Ternyata dari pengamatan saya juga dapat ilmu baru, pembelajaran baru yang disampaikan oleh coaching yang mana adalah fit plus ini pembelajaran yang baru. Cuman kalau Bu Rini tadi menyampaikan materinya lewat gawainya di rumah, kalau saya terbalik, saya menyampaikan tugasnya lewat gawai, tapi materinya saya di sekolah. Itu sudah saya lakukan. Saya sudah mencoba karena ketika pembelajaran daring tadi itu anak-anak, Bu, tugas mana Pak, tugas mana? Nah, jadi saya berpikir saya nyampaikan tugasnya dulu, materinya nanti. Itu pun saya udah coba satu kelas, saya komunikasi dengan orang, respon orang tua biasa. Saya baru ingin mencoba juga kan. Saya dibalik Pak, kalau di kelas kan posisinya dibalik dulu, anak belajar dulu baru nyampe sekolah. Gitu. Kalau Bu Rini kan materinya, kalau saya balik bukan materi, tapi pertanyaan pemantik saya kasih juga. Nanti sampai di sekolah, diskusi biar biarnya mereka jawabnya apa ngasal nggak apa-apa, yang penting mereka mau berusaha. Nah, terima kasih pertemuan hari ini Bu Sroton. Dari pertemuan kita hari ini apa yang mungkin yang menjadi refleksi Sroton baik terhadap saya ataupun yang lain gimana? Baik. Untuk pertemuan hari ini saya merasa sungguh luar biasa karena saat ini saya sedang diobserv oleh seorang teman yang luar biasa memberikan masukan-masukan. Walaupun saya diobservasi, tapi saya tidak merasa
merasa ya biasanya kan observer sama ini bawahan ya, tapi kita sejajar seperti mitraan begitu juga dengan teman coach saya. Artinya saya juga luar biasa. Pada saat ini saya senang, saya mendapat ilmu baru. Jadi dengan coaching ini ternyata bukannya ilmu kita semakin berkurang, tapi ilmu kita semakin bertambah. Itu paling. Ya, terima kasih. Ya, saya juga mendapat pelajaran yang baru dari hadirnya kita bertiga di sini kan. Dengan saya sebagai observator, Bu Sroto sebagai coach, dan Bu Ning sebagai coach. Tapi di sini sama-sama mempunyai luar biasa kita bisa belajar. Ternyata diri kita mempunyai potensi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat orang di sekitar. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kata. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.